Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Anak soleh, hari ini kita akan belajar tematik bersama Bunda Lutfia. Tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak soleh, tema kita hari ini adalah makanan sehat. Dan subtemanya pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Baiklah, adapun muatan pembelajaran kita hari ini yang pertama muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang isi dan keunggulan iklan elektronik. Ayo ingat kembali, apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, iklan bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk menentukan isi dan keunggulan sebuah iklan, kita harus mencermati informasi yang disampaikan dalam iklan dengan seksama, baik berupa suara maupun gambar. Nah, jika iklan tersebut menawarkan suatu produk, perhatikan dengan saksama nama dan keunggulan produk tersebut. Perhatikan juga hal yang membuat iklan tersebut menarik. Misalnya, gaya atau ucapan tokoh dalam iklan tersebut. Keunggulan produk di dalam iklan. Ingatlah kembali bahwa iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, pemilihan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep yang dibahas dalam iklan tersebut. Kata kunci yang tepat akan mempengaruhi kualitas iklan secara keseluruhan dan dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan. Nah, sekarang anak soleh sudah tahu ya bagaimana untuk menentukan keunggulan iklan. Kemuatan IPA, gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Secara garis besar, organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Lalu yang terakhir, anus fungsinya sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia juga dapat mengalami gangguan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia yang pertama adalah kurangnya asupan makanan berserat. Apa aja makanan berserat itu, Bunda? Makanan berserat itu contohnya adalah sayur dan buah ya. Makanan yang berserat penting bagi tubuh ya, karena makanan berserat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang sehat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Nah, serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, seperti yang Bunda sebutkan tadi, sayur, buah, dan kacang-kacangan. Nah, lalu faktor yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MA. Penyakit MA disebabkan lambung yang terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Lalu faktor ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Ayo, siapa yang suka jajan sembarangan? Jadi jangan lagi jajan sembarangan, karena jajan sembarangan itu kita tidak tahu bersih atau tidaknya makanan yang kita makan. Nah, beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera itu disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, yang terdapat dalam makanan yang kurang bersih dan dalam proses pengolahannya. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Makanya bunda atau mama dan papanya itu suka melarang anak soleh untuk jajan makanan yang sembarangan. Karena apa?
karena jajan sembarangan belum terjamin kebersihan makanannya, bisa menyebabkan penyakit diare dan kolera. Oke, kita lanjut lagi anak soleh. Makanan sehat bagi sistem pencernaan. Nah, apa saja Bunda makanan sehat bagi sistem pencernaan? Nah, tentu anak soleh masih ingat ya bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Yang pertama adalah buah-buahan. Ya, buah-buahan itu mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Lalu ada lagi sayur-sayuran, mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan. Nah, lalu yang ketiga ada biji-bijian yang mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus. Oke, lanjut ke pelajaran SBDP. Kita akan belajar tentang batik sebagai karya seni rupa daerah. Nah, karya seni rupa daerah itu merupakan suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah yang ada di Indonesia. Nah, batik itu merupakan salah satu contoh seni daerah tadi, seni rupa daerah tadi. Nah, batik itu adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam. Malam itu sejenis lilin khusus ya. Dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Nah, hampir di setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya. Seperti kita di Lubuk Linggau, ciri khas kita adalah batik durian. Nah, batik biasanya dibuat dengan menggunakan alat yang disebut canting, yaitu kuas khusus yang berisi malam cair untuk digunakan di atas kain. Nah, batik yang dibuat menggunakan canting tadi disebut sebagai batik tulis. Oke anak soleh, itulah tadi pelajaran tematik kita hari ini ya. Ada muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Demikian yang dapat Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak soleh. Untuk menutup, mari kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.